Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mita Nurasihah dari angkatan 2018. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang untuk mahasiswa dan mahasiswi baru Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, aku akan menerangkan terkait dengan materi penyidikan dan penyelidikan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu penyelidikan dan apa itu penyidikan. Penyelidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berarti serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan ini dilakukan oleh seorang penyelidik yang berdasarkan pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan ini dilakukan oleh seorang penyidik, ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Proses penyidikan dimulai oleh penyidik, serta penyidik setelah mengetahui adanya tindak pidana. Adanya tindak pidana dapat diketahui berdasarkan yang pertama itu adanya pengetahuan penyelidik atau penyidik itu sendiri, diatur dalam pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, dalam keadaan tertangkap tangan, berdasarkan pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, adanya pengakuan berdasarkan pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa sebagai suatu bentuk tindak pidana, diperlukan kemampuan penyelidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan mempergunakan ilmu pengetahuan hukum pidana. Bahwa penyelidik harus mempunyai pengetahuan yang mendalam terkait dengan unsur-unsur suatu tindak pidana, di mana diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Hal ini diperlukan apabila suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka tahap penyelidikan tersebut berlanjut ke tahap penyidikan. Jadi, sebelum lanjut ke tahap penyidikan, maka terlebih dahulu dilakukan tahap penyelidikan oleh penyelidik dengan maksud dan tujuan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa pidana, serta mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar dapat lanjut ke tahap penyidikan. Penyidikan itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh penyidik Polri, akan tetapi juga terdapat penyidik pegawai negeri sipil. Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil ini ialah karena semua tindak pidana yang bersifat khusus tidak dikuasai oleh penyidik Polri. Contohnya saja ada penyidik pegawai negeri sipil bidang kepabeanan, penyidik pegawai negeri sipil bidang keimigrasian. Akan tetapi selain penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil tersebut, juga terdapat penyidik dari Kejaksaan Agung dan juga penyidik dari KPK. Kepolisian yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dimulai dari tingkatan yang paling rendah, yaitu ada Polsek berwenang dalam wilayah kecamatan, Polres berwenang dalam wilayah kabupaten atau kota, Polda berwenang dalam wilayah provinsi, dan Mabes Polri berwenang dalam seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan lokus dan tempus delicti. Lokus adalah tempat terjadinya atau lokasi terjadinya suatu tindak pidana.
Penentuan tempat terjadi suatu tindak pidana ini penting untuk menentukan tempat pengadilan atau pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, telah terjadi suatu tindak pidana di daerah Pondok Labu, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena wilayah Pondok Labu termasuk ke dalam wilayah Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya, berkaitan dengan tempus delicti, ialah mengenai waktu terjadinya suatu tindak pidana. Penting penentuan waktu terjadi tindak pidana ini ialah digunakan untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Najila Putri Firdiansyah dari Angkatan 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang barang bukti. Sebelumnya, kita harus mengetahui perbedaan antara alat bukti dan barang bukti. Alat bukti dijelaskan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah yang pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan untuk barang bukti, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat 1 KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Ketiga, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. Keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Kelima, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Fungsi barang bukti yang pertama guna membuat terang atau menentukan tindak pidana yang terjadi, diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP. Kedua, guna menemukan atau memastikan tersangkanya, diatur juga dalam pasal 1 angka 2 KUHP. Yang terakhir, syarat dilakukan penahanan yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP yang berbunyi, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Proses pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan amat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena melalui proses pembuktianlah yang dapat menentukan nasib terdakwa. Pembuktian merupakan pusat dari pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum pidana merupakan bagian penting guna menentukan dan membuktikan kesalahan terdakwa yang telah didakwakan dalam surat dakwaan. Prinsip ini diatur pada pasal 185 ayat 2 KUHP yang berbunyi, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, yang disebut juga dengan unus testis nullus testis. Akan tetapi, apabila keterangan seorang saksi dibenarkan atau didukung oleh saksi yang lain, maka telah diperoleh dua bukti atau alat bukti dari satu jenis bukti atau alat bukti atau keterangan seorang saksi disertai dengan satu bukti atau alat bukti sah yang lain, maka bukan lagi unus testis nullus testis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berita acara pemeriksaan atau disingkat BAP. Berita acara pemeriksaan termasuk dalam isi berkas perkara. Pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah penyidikan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi ahli dan tersangka yang dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Berita acara pemeriksaan dalam KUHP diatur dalam pasal 75 ayat 1 KUHP. Selain itu, diatur dalam pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi,
Ayat 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf D dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Ayat 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Dalam melakukan pemeriksaan, penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menurut pasal 7 ayat 1 KUHP. Yang pertama, memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi guna memperoleh bukti keterangan saksi. Kedua, mendatangkan seorang ahli untuk didengar keterangannya sebagai ahli guna memperoleh bukti keterangan ahli. Ketiga, memeriksa dan menyita surat guna memperoleh bukti surat. Keempat, menyita barang bukti guna memperoleh bukti dari barang bukti. Kelima, memanggil dan memeriksa tersangka untuk memperoleh bukti keterangan tersangka. Tujuannya ialah untuk mendapatkan sekurang-kurangnya dua bukti yang saling bersesuaian guna membuat terang suatu perkara pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam pasal 189 KUHP, keterangan tersangka tersebut menjadi keterangan terdakwa, yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dengan konsekuensi logis bahwa terdakwa dapat mencabut keterangannya di BAP, yang penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim dalam upaya mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam suatu perkara pidana atau kebenaran material.